Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Auditing 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Management Letter and Client Representation Letter. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu yaitu yang pertama, saya Fajaranti Pratiwi, nomor absen 5. Dan saya Ivaela Audina dengan nomor absen 1. Saya Shelvina Zofiani Fortuna dengan nomor absen 12. Saya Dona Fauzia Putri, nomor absen 15. Dan saya Diva Aulia dengan nomor absen 22. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Iva. Kepada Iva dipersilahkan. Baiklah, yang pertama pengertian manajemen letter. Nah, manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit. Yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan baik material maupun immaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Nah, dalam menjalankan kegiatan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya, karena jika hal tersebut dilakukan, berarti KAP tersebut melanggar Kode Etik Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen letter menurut para ahli. Menurut Meg Whittington tahun 2011, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Nah, di samping untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya jika kemudian hari kelemahan dalam pengendalian intern mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan, akuntan publik bisa menggunakan yang pertama internal control questionnaires, yang kedua flowchart atau bagan arus dokumen yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Nah, dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritis. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan compliance test atau tes ketaatan. Guna untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang dijelaskan dalam internal control questionnaires, flowchart, dan naratif memo. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dona Fauzia Putri. Kepada Dona dipersilakan. Baiklah, selanjutnya dalam kompleks tes yang diperiksa adalah yang pertama, transaksi pengeluaran kas atau cash disbursement test. Yang kedua, transaksi penerimaan kas atau cash receipt test. Yang ketiga, transaksi penjualan atau sales test. Yang keempat, transaksi pembelian atau purchase test. Yang kelima, transaksi pembayaran gaji atau payroll test. Yang keenam, transaksi koreksi atau penyusutan atau jurnal voucher test. Selanjutnya, yang kedua,
Manajemen letter yang baik. Beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen efektif. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Selanjutnya, dan yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise atau mengejutkan. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi. Selanjutnya, yang keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan tersebut. Yang ketujuh, pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vine. Kepada Vine, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Donna Fazia Putri, yaitu masuk kepada yang ketiga. Manfaat manajemen letter. Manfaat manajemen letter yang pertama bagi klien yaitu dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Dan yang kedua, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Manfaat manajemen letter yang kedua yaitu bagi kantor akuntan publik. Yang pertama, manfaatnya menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksa keuangan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Yang ketiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau langganan pada kantor akuntan publik atau KAP tersebut. Selanjutnya, manfaat manajemen letter yang ketiga yaitu terletak pada staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa itu sendiri. Yang pertama, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Yang kedua, mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Manfaat yang ketiga yaitu mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Selanjutnya, yaitu pengertian client representation letter. Nah, client representation letter atau surat pernyataan langganan adalah surat yang dibuat oleh klien yang ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting. Di antara lainnya yaitu yang pertama, bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan etap PSAK dan IFRS. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Diva Aulia. Kepada Diva, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ine. Selanjutnya akan membahas tentang materi yang telah dijelaskan oleh Selvine tadi. Nah, yang kedua ada bahwa semua data, catatan, dan laporan akuntansi, notulen rapat direksi, dan pemegang saham, serta informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit, seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan.
Yang ketiga, penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan. Misalnya, yang pertama, piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan atau neraca, semuanya bisa tertagih atau sudah dibuatkan penyisihan yang cukup untuk piutang yang diragukan bisa tertagih. Yang kedua, aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca, semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehan atau fair market value. Yang ketiga, utang atau liabilitas yang tercantum di dalam posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan liabilitas perusahaan dan tidak ada liabilitas kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, nah, yang keempat yaitu menyatakan ada atau tidaknya aset perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Jika ada aset yang dijadikan jaminan, harus dijelaskan aset apa saja yang dijaminkan dan dijaminkan kepada siapa. Yang kelima, menyatakan ada atau tidaknya liabilitas bersyarat atau contingent liability pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keenam, menyatakan ada atau tidaknya transaksi-transaksi hubungan istimewa atau related party transaction dengan perusahaan induk atau holding company, perusahaan anak atau subsidiary company, atau perusahaan afiliasi atau affiliated company. Yang ketujuh, menyatakan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang mempunyai pengaruh yang penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, nah, kita masuk ke dalam gunaan client representation letter. Nah, manfaat dari client representation letter ini bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak bisa disalahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ranti. Kepada Ranti, saya persilahkan. Baiklah, lanjut pada materi yang selanjutnya yaitu tentang isi client representation letter. Yang surat pernyataan langganan atau representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, atau yang A, pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar atau laporan posisi yaitu laporan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau ETAP atau PSAK atau IFRS, atau bisnis akuntansi komprehensif lainnya. Selanjutnya yang B, tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang C, kelengkapan dan ketersediaannya sesuai dengan notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Yang D, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Selanjutnya yang E, informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang atau liabilitas antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Lalu yang F, ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Lalu yang G, informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang H, ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Lalu yang I, komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik pelaporan keuangan. Yang J, rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aset atau liabilitas. Lalu yang K, mengungkapkan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan setara kas, dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. Lalu yang L, pengurangan
kelebihan keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. Lalu yang M, rugi dari komitmen penjualan. Yang N, hak atas aset, hak gadai atas aset, dan aset yang dijaminkan. Lalu yang O, perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. Lalu yang P, rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. Lalu yang Q, pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk mengungkapkan dalam pelaporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. Lalu yang R, liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Lalu yang S, tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasehat hukum klien. Lalu yang T, hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, waran, konversi, atau persyaratan lainnya. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.